Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay. Now please look at this word. Ya, kalian lihat kata yang ada di sini. Reported speech. Ya. Have you ever heard about it? Sebelumnya kalian pernah dengar apa itu reported speech? Ya, reported speech. Oke. Kita lihat di sini. Oke. We often have to give information about what people say or things. Jadi, kita biasanya sering sekali ya memberikan informasi tentang apa yang orang katakan dan orang pikirkan, ya itu. Nah, makanya itu bisa disebut reported speech, apa yang orang lain katakan dan pikirkan, kemudian kita mengucapkannya kembali ke orang lain. Lihat di sini, ada contoh. Misalkan di sini ada dua orang, Stephanie sama Sakura. Ya, nah Stephanie ini sedang berbicara kepada Sakura. Nah, Stephanie berbicara begini, I'm going to the library. Ya, kemudian itu berbicara kepada Sakura, kemudian ya si Sakuranya menyampaikannya kembali kepada Hari. Nah, makanya itu yang dinamakan reported speech. Apa yang Stephanie bilang disampaikan kembali oleh Sakura kepada Hari. Nah, seperti ini jadinya. Stephanie said that she was going to the library. Stephanie berkata bahwa dia akan pergi ke perpustakaan, disampaikan kembali kepada Hari, ya. Oke. Nah, di dalam reported speech ya ada yang namanya direct speech dan indirect speech. Sekarang kalian lihat satu persatu dulu ya. Yang pertama direct speech. Direct speech ini apa? Direct speech di sini ucapan secara langsung ya. Nah, biasanya ditandai dengan tanda kutip ya di dalam kalimat direct speech. Nah, lihat di situ. Ada kalimat seperti ini. I played football yesterday, ya. Nah, ketika dijadikan ke dalam reported speech yang berbentuk direct speech, maka jadinya seperti ini. He said. Nah, dia berkata. Nah, kalian kutip plug sama apa yang orang itu katakan. I play football yesterday. Jangan lupa tanda kutip, ya. Nah, jadi apa yang orang itu katakan dikutip langsung sama persis apa yang orang itu katakan. Kemudian bisa seperti ini. Kalimatnya dulu baru ininya he said-nya ditaruh di belakang bisa ya. I played football yesterday, he said. Nah, itu, ya. Oke. Sekarang indirect speech. Nah, untuk indirect speech, contoh kalimat yang tadi, I played football yesterday. Nah, maka ketika dijadikan reported speech, lihat di sini, he said that he had played football the day before. Ya, di situ ada beberapa perubahan, ya. Ya, apa saja kira-kira? Ya, I played football yesterday. He said, dia berkata bahwa. Nah, yang tadinya I berubah jadi he, bahwa he had played football the day before. Nah, jadi yang dirubah yaitu subjeknya, yang tadinya I berubah menjadi he, kemudian tensisnya ya. Tensisnya yang tadinya simple past tense berubah menjadi past perfect ya. Dan satu lagi perubahannya yaitu adverb of time ya, keterangan waktunya. Yang di indirect speech itu yesterday, maka yang tadinya keterangan waktunya yesterday,
Kemudian ketika jadi reported speech, maka jadinya the day before, ya. Paham ya? Nah, kita bisa tarik kesimpulan apa saja yang ada perubahan ketika indirect speech dijadikan reported speech. Subject and pronoun, ya. Iya, otomatis ada perubahannya. Kemudian tenses, ya. Kemudian apalagi adverb of time. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dari subjeknya dulu nih. Oke, tadi kan subjek yang berubah. Kita lihat di sini. Ada kalimat seperti ini. I was walking along the street. Ya, saya sedang berjalan. Saya sedang berjalan di jalan lah, seperti itu ya. Kemudian untuk directnya, lihat di sini. Seaside, tinggal dikutip saja ya. Kutip langsung sama persis. Seaside, I was walking along the street. Kemudian ketika yang indirect gimana? She said that she had been walking along the street, ya. Nah, perhatikan di sini. Yang bilang I was walking along the street di sini, misalkan seorang perempuan, maka yang dirubah, nah iya subjek yang tadinya I berubah jadi she. Kemudian tensesnya menjadi had been walking. Nah, berarti kan past perfect continuous ya. Yang tadinya past continuous jadi past perfect continuous ya. Nah, di sini selanjutnya contohnya ada kalimat we are happy. Nah, untuk kalimat directnya they say we are happy. Kemudian untuk indirectnya they say that they are happy. Ya. They are happy. Nah, kenapa they? Karena di situ saya tidak termasuk orang yang ada di yang mengucapkan we are happy itu. Maka yang tadinya we subjeknya berubah menjadi they. Ya, paham ya? Nah, kemudian ada lagi sama ya. Sama sebetulnya kalimatnya seperti yang di atas. We are happy. Nah, untuk kalimat directnya we say we are happy. Nah, kalau tadi kan kenapa berubah menjadi they? Karena sayanya tidak termasuk. Nah, kalau yang di sini we say tetap ya, we-nya tetap karena saya termasuk yang berbicara bahwa kami bahagia. Nah, itu ya. Oke, ketika dirubah ke dalam indirect speech, we say that we are happy. Ya, tetap kan we ya, karena saya termasuk orang yang sedang berbahagia itu ya. Kalau tadi sayanya tidak termasuk, maka we-nya berubah menjadi they ya. Kalau di sini kan sayanya termasuk, maka we di kalimat indirect tetap saja we ya. Oke, yang terakhir. They had already eaten when I arrived. Ya. Untuk kalimat directnya he said dikutip ya. Jangan lupa tanda kutipnya. They had already eaten when I arrived. Kemudian untuk indirectnya he said that they had already ya eaten when he had arrived. Nah, itu ya. Oke. Oke, next. Nah, di sini tadi apa saja yang dirubah? Yang pertama tenses dan sekarang yang kedua yang pertama subjek dan sekarang tenses. Oke, lihat di situ. Untuk kalimat directnya present, maka indirectnya berubah menjadi past. Simple present maka berubah menjadi simple past. Present continuous maka berubah menjadi past continuous. Present perfect maka berubah menjadi past perfect. Kemudian present perfect continuous maka berubah menjadi past perfect continuous tetap ya. Nah, untuk yang directnya berbentuk past maka indirectnya past perfect. Lihat di sini. Simple past maka berubah menjadi past perfect.
Kemudian past continuous maka berubah menjadi past perfect continuous. Kemudian past perfect maka berubah menjadi tetap ya past perfect. Kemudian past perfect continuous maka berubah menjadi tetap ya past perfect continuous. Nah, untuk future direct berbentuk future maka ketika indirectnya berubah menjadi past future. Simple future maka berubah menjadi simple past future. Future continuous berubah menjadi past future continuous. Kemudian future perfect maka berubah menjadi past future perfect. Kemudian future perfect continuous maka berubah menjadi past future perfect continuous. Nah, itu yang tenses. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Contoh simple present kemudian jadi simple past. They said we are a student. Nah, itu simple present ya. Maka ketika dirubah menjadi simple past tense, they said that they were a student. Nah, itu. Kemudian present continuous berubah menjadi past continuous. Silas said I'm washing my car now. Kemudian past continuousnya she said that she was washing her car then. Ya, di situ lihat ada perubahan-perubahan bentuk keterangan waktunya juga ya. Yang tadinya now berubah menjadi then. Kemudian present perfect. Present perfect. Ali said I have gotten a bad news. Past perfectnya he said that he had gotten a bad news. Ya. Kemudian present perfect continuous. He said I have been doing my job. Past perfect continuousnya berubah ke past perfect continuous sehingga jadi he said that he had been doing his job. Nah, di situ pronounnya juga berubah. Yang tadinya my job menjadi his job ya. Nah, ketika kalian perhatikan di sini ada istilah they said, Shayla said, they said that, she said that. Nah, itu termasuk ke dalam apa namanya? Ya, reporting verbs. Reporting verbs ini artinya apa? Kata kerja laporan, kata kerja laporannya. Nah, di sini kalau misalkan ada 3 jenis kata kerja laporan yang tidak berubah ya. Yang pertama simple present tense. Kemudian simple future tense dan present perfect tense. Lihat di sini. Untuk directnya. They say we are happy. Indirectnya pun sama. They say that they are happy. Ya. Jadi tidak ada perubahan. Simple present tetap simple present di sini ya. Kemudian yang berubah itu tadi apa? Yang berubah hanya subjeknya saja ya. They say we are happy. They say that they are happy. All people will say nobody is perfect. All people will say that nobody is perfect ya. Kemudian Raihan has said I have not good idea for that. Raihan has said he has not good idea for that. Jadi ketika reporting verbsnya berbentuk simple present tense, simple future tense, kemudian present perfect tense, maka tidak ada perubahan tenses ya. Yang ketiga reporting verbnya seperti itu ya. They say, kemudian ya seperti itu. Ini kan berbentuk simple present, maka tetap ya kalau reporting verbnya berbentuk 3 yang tadi itu. Oke. Ada reporting verbs, maka ada juga reporting words. Reporting words di sini artinya apa? Ya, kata-kata beritanya. Nah, kayak misalkan he said that, itu kan reporting verbs. Maka reporting words-nya misalkan I traveled a lot in my job. Ya, itu. Dan satu lagi di sini simple past.
simple past ini ada dua pilihan, boleh tetap saja ketika reporting words-nya he said that. Nah itu ya, reporting verbs-nya berbentuk simple past bisa berubah menjadi past perfect, bisa juga tetap simple past ya. Nah itu ada dua pilihan, terserah mau yang mana ya. Oke. Oke, sekarang perubahan berikutnya. Tadi kan ada 3 subjek, tenses, dan yang terakhir ini kita lihat dari segi adverb of time-nya ya, keterangan waktunya ya. Santi said her brother is washing her clothes yesterday. Nah, lihat di situ yang kata berwarna biru, yesterday ya. Maka ketika indirectnya, Santi said that her brother was washing her clothes the day before. Jadi the day before, tadinya yesterday, jadi the day before ya. Kemudian my mother has said I am reading a book now. Nah, di sini keterangan waktunya now, maka ketika indirect berubah menjadi my mother has said that she was reading a book then. Nah, now jadi then. Kemudian yang terakhir contohnya, Tommy said I'm not going anywhere. Nah, di sini Tommy said that he was not going anywhere. Di situ ada kata tomorrow. Tomorrow berubah menjadi the following day ya. Tommy said I'm not going anywhere tomorrow. Tommy said that he was not going anywhere the following day, berubah ya. Tomorrow berubah menjadi the following day. Okay, I think for the material, if you wanna ask about this material, please you comment in kolom komentar ya. Jadi kalian silahkan jika ingin bertanya, tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Okay, I think enough for this meetings. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.